Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, di siang hari ini masih tetap semangat. Semangat. Yang laki-laki tadi sholat Jumat ya. Sudah makan semua? Sudah. Oke, setelah makan, setelah sholat, kita belajar kembali. Tetap semangat. Oke ya, seperti biasa hari ini kita akan belajar dan presentasi seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Oke ya, untuk menambah semangat kita hari ini, kita supaya tidak ngantuk, kita ice breaking dulu, ice breaking sejenak. Silakan berdiri semuanya. Ya. Oke, ice breakingnya, ya. Kemarin sudah bisa ya, tepuk semangat ya. Oke. Siapa yang mau memimpin di depan? Ada yang mau memimpin di depan? Ya, silakan sini depan. Ya. Oke. Sini. Tuan kelas sini. Oke ya, tepuk semangat. Sudah masih ingat kan yang kemarin? Oke, silakan pemandunya. Sama-sama, semangat. Tepuk semangat. Oke, ya, tuh, makan dulu ya. Oke. Persiapkan bukunya. Silakan buka bukunya. Ya. Tentang konsep dasar sejarah. Konsep Oke ya, konsep dasar sejarah minggu kemarin sudah kita bagi kelompok dan sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Ya, semua kelompok sudah punya bahasan masing-masing. Oke ya, untuk hari ini kita akan mendengar presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk presentasi kali ini. Silakan. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 dulu baru kelompok 3. Oke, silakan kelompok 2. Yang lainnya silakan dibuka grupnya untuk melihat materi dari kelompok 2. Ya, di sini betul ya. Ya, bawa ke sini 2. Oke. Ya, ini. Moderator siapa moderator? Yang jadi dapur tulisnya siapa?
tanpa cara berpikir kronologis. kronologis. Contoh peristiwa sejarah Indonesia yang dapat disusun secara kronologis. Peristiwa sejarah Indonesia yang dapat disusun secara kronologis. Yang dapat disusun secara kronologis. Secara kronologis. Mengapa penting untuk memahami urutan waktu atau kronologi dalam mempelajari sejarah. Atau kronologi dalam mempelajari sejarah. Mempelajari sejarah. Sejarah apapun. Apa yang dimaksud? Cara berpikir kronologi dalam sejarah. Kronologi sejarah ini dalam sejarah. Dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendapat saya lagi dari proposal ingin mengajukan pertanyaan. Sebutkan tujuan cara berpikir diakronik diakronik dalam mempelajari sejarah. Dalam mempelajari sejarah. dalam mempelajari sejarah. Dalam mempelajari sejarah.
Nilai. Nilai di sini ya, nilai. Nilai. Nih, nilai rujukan. Jawab. Itu nilai. Nah. Selanjutnya nilai rujukan. Nilai rujukan. Sudah ada jawaban, boleh dijawab. Sudah dapat langsung jawab. Jawaban. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Andi. Apa yang terjadi? Baiklah, saya akan menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kamera. Apa yang terjadi jika sejarah dipelajari tanpa cara berpikir kronologis? Jika sejarah dipelajari tanpa cara berpikir kronologis, maka pemahaman mengenai alur kejadian sejarah akan terganggu sulit memahami hubungan sebab akibat antar peristiwa dan rentan menimbulkan kesalahpahaman serta interpretasi yang keliru tentang makna peristiwa itu sendiri. Baiklah, apakah sudah jelas? Jawaban dari kami. Kelompok 1. Jelas. Oke, terima kasih. Ada Adakah yang mau menambahkan jawaban? Silakan. Baiklah, izinkan saya menambahkan jawaban. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asyifa Lutfi Fatia. Saya dari Asifa di kelompok 1 buat. Ya, Asifa. Coba dikit lagi kan ada yang mau lagi. Asifa. Masih luar biasa. Kasih bintang 1. Ini benar. Sini benar nih. Rata benar jadi. Kau duduk dari situ. Ini yang baik. Bintang dari sudah kasih bintang. Oke. Baiklah, izinkan saya menambahkan jawaban yang sudah dijawab oleh kelompok 2. Yaitu pertanyaannya, apa yang terjadi jika sejarah dipelajari tanpa cara berpikir kronologis? Menurut saya, tanpa berpikir kronologis, sejarah jadi seperti cerita yang dibaca lompat-lompat. Kita tahu apa yang terjadi, tapi tidak paham mengapa terjadi dan bagaimana akibatnya. Akhirnya, sejarah kehilangan alurnya dan mudah disalahartikan. Sekian jawaban tambahan dari saya. Baiklah, terima kasih atas saudari Asyifa. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Ada lagi. Tuh, berarti nilainya. Berarti nilainya 20. Selanjutnya kami akan menjawab dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh saudari Saskia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Berikan contoh peristiwa sejarah Indonesia yang dapat disusun secara kronologis. Kedatangan Jepang 1942 Perhatikan ya. Kekalahan Jepang dari Sekutu 1945. Peristiwa Lengas Depok
Oke. Izinkan saya menambahkan sedikit sudut pandang yang berbeda. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Nagasaki, Jepang mulai masuk. Oke, baik. Terima kasih atas saudari Zahira. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Perkenalkan nama saya Dewi Lana Al-Hasan dari kelompok 4. Terdapat di kelompok dari kepentingan Suaranya Indonesia yang dapat disusun secara kronologis. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1945. Yang kedua, pembentukan BPUPKI dan PPKI pada waktu 1945. Yang ketiga, perang kemerdekaan Indonesia atau agresi militer dilakukan pertama dan kedua. Keempat, adanya konferensi Medan menjatuhkan bom. Dan yang kelima, ritual reformasi Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1961 sampai saat Mei 1960. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nah, Insya ada yang masih ada lagi yang ingin dijawab. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas saudari. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Oke, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang akan dibacakan oleh Asri. Maka saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apa yang dimaksud secara tentang kronologis dan sejarah. Dan mendapatkan secara berpikir untuk membahas segala perkembangan sejarah. diperhatikan kelompok 5 Dan lainnya. terjadinya dari awal hingga akhir. Oke, terima kasih kepada saudari Andi. Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok Andi? Baiklah, ada yang ingin menambahkan jawaban? Dari kelompok
mekanisme mencegah penerapan nilai-nilai atau konsep masa ini pada masa lalu dan memahami setiap peristiwa dalam konteks dan Tujuan secara religius secara mempelajari sejarah dalam peristiwa dapat disusun sesuai urutan waktu. Hubungan sebab akibatnya jelas dan perkembangan dari masa ke masa dapat dipahami. Dalam itu kita teringat dari pemahaman dan lebih baik mengambil pelajaran dari sejarah. Saya tutup materi ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan materi kami. Kesimpulannya, berdasarkan catatan yang mereka buat, kita dapat menilai atau paling tidak memiliki gambaran tentang kondisi masyarakat setelah dibutuhkan pada masa lalu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, hari ini penampilan kelompok 2 mengenai kronologi ya. Tadi materinya tentang cara berpikir kronologi dalam pembelajaran sejarah yang mendapatkan nilai 90 untuk kelompok 2. Kemudian yang mendapatkan bintang hari ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang mendapatkan bintang hari ini. 7 ya. Kelompok 1 ada 2 orang, kelompok 3 ada 1 orang, kelompok 4 ada 2 orang, kelompok 5 ada 1 orang, dan kelompok 6 ada 1 orang yang mendapatkan poin bintang di kelompok 2 dalam presentasi hari ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang mendapatkan bintang. Oke ya, silakan kelompok 2 difoto dulu, ya, difoto nanti dipindahkan ke dalam kertas, kembali ke tempatnya, ya, silakan kembali ke tempatnya. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3 untuk masuk presentasi kelas.
Baik, terima kasih saudara akan pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Sejarah adalah kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang berluas dari sebuah sejarah. Dengan waktu yang terbatas, contohnya seorang sejarawan yang menyusun sejarah pada modelnya bangsa Indonesia pada zaman Jepang, dan yang dia lakukan adalah meneliti gejala atau fenomena perkembangan kehidupan bangsa Indonesia pada penduduk Jepang di Indonesia. Sejarawan tersebut hanya akan mengamati masalah perekonomian perubahan adalah transformasi peristiwa atau kejadian. Keberlanjutan adalah kebalikan dari perubahan, yaitu berjalannya suatu peristiwa sejarah berkeseimbangan konsisten tanpa terputus dalam kurun waktu yang lama. Contohnya, bangsa Thailand berkuasa di Jawa selama sekitar 200 tahun. Perubahan dapat terjadi berdasarkan adalah peristiwa Terima kasih saudari Anissa atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Perubahan dan kelanjutan dapat kita ketahui dengan cara melanjutkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah Belanda dengan pemerintah. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan kelanjutan dalam sejarah. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting dan kelanjutan, berfungsi untuk mengumpulkan periode-periode dalam sejarah. Terima kasih kepada penyaji karena sudah menjelaskan materi dengan baik mengenai cara berpikir sinkronis dalam mempelajari sejarah, konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Beri tepuk tangan kepada mereka. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Dipersilakan kelompok 1. Baiklah, izinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Fatia. Saya berasal dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut kalian cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan suatu peristiwa dari waktu ke waktu? Bagaimana menurut kalian cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah? Dapat memberikan pemahaman yang lebih luas. Tentang perkembangan
pendekatan sinkronik dalam sejarah. Terima kasih pertanyaannya kelompok 5. Silakan kelompok 6 pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari kelompok 6 yang pertama. Konsep perubahan apa saja dalam sejarah? Konsep perubahan apa saja dalam sejarah? Terima kasih Zirti atas pertanyaannya. Izinkan kami mencari jawaban terlebih dahulu. Pertanyaan pertama dari kelompok 1 akan dijawab oleh Saudari Fani. Pertanyaannya adalah bagaimana menyebabkan
Dua, memahami konteks yang utuh. Tiga, membandingkan fenomena dalam periode yang sama. Empat, menjelaskan kompleksitas sejarah. Jadi, sinkronik membantu kita melihat sejarah secara horizontal, sehingga pemahaman tentang perkembangan suatu peristiwa menjadi lebih luas. Bukan hanya menyeluruh, tetapi juga menyeluruh dari implementasi. Apakah puas dengan pertanyaan tentang jawabannya? Jelas. Dipersilakan bagi yang ingin menambahkan jawaban. Indonesia dan Australia dari kelompok 4 ini menjawabkan materinya sebenarnya. Menurut saya, cara berpikir dalam sejarah berarti mempelajari suatu peristiwa melihat keadaan pada satu topik tertentu. Secara mengenai serta misal menggunakan atau fokus pada urutan Terima kasih, Nisa. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Silakan, Rena. Saya dari kelompok kami ingin mendapatkan jawaban dari soal bagaimana menurut kalian cara berpikir sinkronis dalam mempelajari sejarah dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan suatu peristiwa dan waktu ke waktu. Meskipun berpikir sinkronis pada dasarnya fokus pada satu peristiwa, dia tetap dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan suatu peristiwa dari waktu ke waktu. Melalui beberapa cara, satu, menyediakan referensi yang kuat, dua, melakukan permasalahan, tiga, memahami dampak jangka panjang, empat, menghubungkan dengan konteks yang lebih luas. Saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih atas penambahan jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, Nilainya 20. pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudara Rizky. Pada Rizky, saya silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana ciri-ciri utama dari metode berpikir dalam mempelajari sejarah? 1. Mempelajari peristiwa sejarah mendalam dalam satu kurun waktu tertentu. 2. Tidak menanyakan urutan waktu, tetapi lebih fokus pada keadaan terjadi pada masa itu. 3. Menanyakan hubungan tempat, misalnya kondisi sosial, ekonomi, politik, atau budaya. 4. Bersikap deskriptif, mendapatkan situasi yang tertentu pada masa tertentu. 5. Membandingkan antar peristiwa yang terjadi dalam waktu yang sama, baik di satu wilayah maupun di tempat berbeda. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Jelas. Apakah sudah jelas dengan jawabannya? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Silakan, Zahira. Kalau penanya kan, penanya, kelompok penanya sebagai kelompok yang tidak menanya yang menjawab. Menambahkan. Oke. 1, 2, 3. Silakan, Zahira. Saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2, yaitu ciri-ciri utama berpikir sinkronik. 1. Menganalisis peristiwa pada waktu tertentu. Fokusnya bukan perjalanan panjang tapi keadaan dalam satu kurun waktu. Metode berpikir sinkronik yaitu mengumpulkan data dari berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, dan diplomasi dan lain-lain. Menyusun deskripsi yang utuh. Hasil akhirnya berupa gambaran menyeluruh tentang suatu periode waktu tanpa menempatkan urutan sebab akibat lintas zaman. Terima kasih atas penambahan jawabannya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Kan tadi sudah tahu bahwa ini 1, 2, 3. Tidak usah lagi tanya apakah ada, langsung saja. Si kelompok 4 sudah akan menambahkan jawaban. Silahkan kelompok 4 untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih. Izinkan saya menambahkan jawaban yang telah dijawab oleh kelompok 3, yaitu soal bagaimana ciri-ciri utama dari metode berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Menurut saya, ciri-ciri utama dari metode berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah yaitu ada fokus pada satu titik waktu, seperti
tidak terpaku pada urutan waktu, mengikuti, tidak menekankan pada perkembangan atau evolusi peristiwa dari waktu. Yang kelima, holistik, yaitu mencoba memahami gambaran besar dengan menggunakan berbagai detail dan aspek. Selanjutnya ada kontekstual, yaitu memahami suatu peristiwa atau fenomena dalam konteks yang lebih luas. Dan terakhir, tidak mengutamakan narasi kronologis, seperti tidak menceritakan sejarah sebagai urutan peristiwa yang menurutkan. Oke, segitu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih atas penambahan jawabannya. Dipersilakan kelompok IPA untuk menambahkan jawaban. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban. Yang pertanyaannya adalah ciri-ciri utama dari metode berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Menurut saya, sinkronik menekankan potret utuh suatu masa dengan memandang peristiwa secara meluas dalam ruang waktu tersebut tanpa melompat ke masa sebelum atau sesudahnya. Serta berpikir sinkronik ditandai dengan analisis mendalam terhadap situasi dalam satu kurun waktu, sehingga peristiwa dipahami sebagai satu kesatuan yang kompleks dan saling terhubung. Terima kasih. Terima kasih atas penambahan jawabannya dari SIPA. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudara Akta. Nilainya 20. Pada saudara Akta, kami persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara berpikir sinkronis dapat membantu kita memahami pemahaman tentang sejarah? Cara berpikir sinkronis membantu kita memahami sejarah dengan cara peristiwa dalam satu Volume suaranya agak dikeluarkan ya. bukan hanya sebagai urutan sinkronis. Bagaimana kelompok 4 apakah sudah jelas dengan jawabannya? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilakan Clara untuk menambahkan jawaban. Terima kasih atas dari kelompok 5 yang menambahkan jawaban. Berpikir sinkronis membantu kita mengembangkan pemahaman tentang sejarah melalui beberapa cara utama. Satu, mengenai sejarah. Mungkin mengenai sejarah berdalih terhadap suatu peristiwa atau kondisi pada waktu tertentu merupakan suatu kompleksitas dan data yang mungkin terlewat jika hanya melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Dua, konteks yang kaya. Diberikan pemahaman yang kaya tentang konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya suatu peristiwa. Membantu kita melihat bagaimana cara faktor saling berinteraksi dan mengidentifikasi pola, membantu mengidentifikasi pola dan tren yang muncul pada periode tertentu. Kita bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana keputusan dibuat. Terima kasih penambahan jawabannya oleh Clara. Selanjutnya dipersilakan untuk Raya menambahkan jawaban. Saya ingin menambahkan sedikit Bapak bintang saja ya. Saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari kelompok 5, yaitu aspek budaya, sistem kepercayaan, kesenian, adat istiadat, pendidikan, dan perkembangan budaya pada masa tertentu. Contohnya yaitu seperti pengembangan budaya populer di Indonesia pada era 1980-an, yaitu masuk ke dalam aspek militer atau keamanan. Situasi pertahanan, peperangan, konflik, atau keamanan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Contohnya seperti kondisi militer Indonesia pada masa represif militer Belanda 2 tahun 1945. Terima kasih Zahira atas penambahan jawabannya. Apakah ada lagi penambahan jawaban?
mengalami suatu peristiwa secara mendalam dalam kurun waktu tertentu dan dengan aspek-aspek yang meliputi pola gejala dan karakter peristiwa tersebut serta struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang meliputinya. Terima kasih atas penambahan jawabannya dari Jessica. Selanjutnya dipersilakan Zahira untuk menambahkan jawaban. Perkenalkan, nama saya Ibu Haji, ingin menambahkan jawaban. Pendekatan simfoni dalam sejarah fokus mengkaji satu peristiwa atau kondisi sejarah dalam satu periode waktu tertentu dengan cara yang mendalam, menganalisis berbagai aspek yang menyertai secara horizontal seperti penyebab dampak sosial, ekonomi, politik di liniase tersebut. Terima kasih atas penambahan jawabannya. Apakah ada lagi yang menambahkan? Jika tidak ada, silakan. Pertanyaan dari kelompok 6 akan dijawab oleh Sira. Persilakan. Ruang di mana peristiwa terjadi. 3. Manusia siapa yang terlibat. 4. Perubahan transportasi dari waktu ke waktu. 5. Keberlanjutan aspek yang tetap berada dari waktu ke waktu. 6. kausalitas mengapa peristiwa terjadi. 7. Signifikasi bagaimana peristiwa terpahami. 8. empati historis memahami cara berpikir orang di masa lalu. 9. bukti sumber dan data yang mendukung klaim sejarah. Apakah kelompok 6 sudah jelas dengan jawabannya? Silakan bagi yang ingin menambahkan jawaban. Pada saudara Samil, saya persilakan. Silakan saya sampai dari kelompok 1 ingin menambahkan jawaban, yaitu perubahan sosial dimaksud struktur kelas dan peran gender, perubahan ekonomi, sistem perdagangan, industrialisasi, perubahan politik, sistem pemerintahan, dan perubahan budaya, bahasa, seni, dan teknologi. Terima kasih kepada Samil yang telah menambahkan jawaban. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya akan membacakan. Dipersilakan berperan untuk menambahkan jawaban. Silakan menambahkan. Yang belum punya kesempatan menambahkan boleh menambahkan ya. Baik, terima kasih. Saya menambahkan Yang lain perhatikan.
bentuknya. Soal yang ditanyakan kelompok 2 sampai pada kelompok 6. Ya. Semua audiens tahu dan apabila mau menambahkan jawaban, ya, tinggal kalian pilih mau menambahkan jawaban dari kelompok mana. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya ini untuk semuanya setelah kita melakukan diskusi, ya, maka semuanya akan mengerti bahwa dalam mempelajari sejarah itu ada kronologi, ada cara berpikir, cara pandang yang berbeda. Kenapa harus kronologi? Ya, kronologi itu urutan waktu dalam sejarah. Kalau kita mempelajari sejarah tidak berurutan, maka akan terjadi simpang siur. Ya. Jadi kronologi sejarah Indonesia dimulai dari prasejarah. Yang kedua, setelah prasejarah masuk zaman sejarah. Setelah itu masuknya Hindu Buddha. Kemudian apa lagi? Setelah Hindu Buddha Islam. Sudah Islam? Apa? Sudah Islam. Kolonialisme Barat. Setelah kolonialisme, masa revolusi, masa kemerdekaan, kemudian orde lama, orde baru, sampai pada era reformasi dan sampai dengan sekarang era globalisasi. Itu namanya kronologi dalam sejarah, urutan waktu. Sama seperti kita kalau misalnya ada kasus di luar, ditanya polisi pasti menanyakan tentang kronologi kejadian. Bagaimana Bu kronologi kejadiannya? Oh seperti ini. Saya kehilangan dompet. Pasti ditanya di dalam verbal itu, ya, ditanya, diketik. Awalnya saya pergi ke sini, ini itu diceritakan. Nah, begitu juga dalam mempelajari sejarah. Kita harus berpikir sinkronik, berpikir diakronik, ya. Karena antara pandangan peneliti yang satu dengan yang kedua itu berbeda, ya. Dalam kelas ini saja, lingkup kelas ini saja, pandangan kita juga berbeda, ya. Jadi itu. Jadi dalam mempelajari cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Karena walaupun berbeda pandangan, tapi tetap sejarah itu tetap satu, ya. Sejarah itu tetap berdasarkan bukti dan fakta. Oke ya, ini adalah materi kita dalam dasar-dasar konsep dasar ilmu sejarah, ya. Jadi itu tadi pertanyaan sudah ditanyakan semuanya sampai pada kesimpulan. Oke, di sini ada yang mau menyampaikan bagaimana suasana hati kalian dalam pembelajaran hari ini. Silakan disampaikan di depan, maju perwakilan ke depan. Silakan kalian sampaikan pembelajaran hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah misalnya harus ada perubahan, harus ada gebrakan yang baru misalnya? Silakan maju ke depan. Ayo, ekspresikan bentuk pembelajaran kita hari ini. Apakah hari ini pembelajaran yang menyenangkan, ataukah misalnya membosankan, atau perlu ada yang ditambah lagi? Bagaimana? Ada? Silakan. Ayo, silakan apa saja yang mau disampaikan. Ya, silakan. Ya, tidak apa-apa. Sampaikan pendapatnya. Menurut kalian belajar kita dengan berdiskusi, apakah ada yang harus dipelajari, ditambahkan lagi? Silakan. Itu refleksi ya. Ya, tidak usah ini, biar nasi payah ini. Ya, nanti yang mau menambahkan lagi boleh.
sedikit, tapi kita mengetahui, ya. Jadi kembali ke rumah ada hasilnya, ya, ada maknanya, itu ya. Jadi jangan bertepuk ikut ramai, berbaris ikut panjang. Jadi walaupun sedikit ada oleh-oleh yang akan dibawa ke rumah, ya. Yang belum mendapatkan poin bintang, ya, diharapkan untuk penampilan yang selanjutnya, ya, lebih aktif lagi. Kenapa? Mumpung kita di dalam kelas ini Lana, ya, kita di dalam kelas, maka pukullah keberanian, ya, pukullah keberanian supaya apa? Supaya setelah kalian tamat dari SMK Negeri 1, kalian sudah siap untuk menghadapi masyarakat, ya. Mumpung di kelas, dengarkan dulu, ya. Kelompok ini repotnya. Oke ya. Jadi belajar berbicara, belajar menyampaikan pendapat, belajar berkomunikasi dengan baik. Nah, ini berdiskusi inilah. Karena nanti setelah ujian nanti kalian juga akan presentasi, ya. Jadi yang belum berani, yang awalnya memang ada rasa gemetar kadang menyampaikan pendapat itu, tapi lama-kelamaan akan menjadi terbiasa, ya, menjadi terbiasa sehingga ketika kalian tamat tidak akan lagi merasa merasa demam panggung, ya. Jadi itu mumpung di dalam kelas kalau kita mau memupuk keberanian. Oke ya. Untuk minggu depan, ya, minggu depan yang akan presentasi itu adalah kelompok 4 dan kelompok 5, ya. Jadi dipersiapkan untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Judulnya apa untuk minggu depan? Penelitian. Oke, penelitian sejarah untuk kelompok 5. Judul kelompok 5. Kelompok 5 mana? Ya, apa judul kelompok 5? Apa kelompok 5? Lupa namanya. Konsep dasar sejarah penelitian, ya. Konsep dasar penelitian sejarah, ya. Jadi itu kelompok minggu depan. Oke ya, Nana silakan kelompok yang di depan kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya, ya. Tetap duduk di tempat, ya. Tetap duduk di tempat, ya.
Belum selesai, kita belum selesai. Ya. Oke ya. Jadi itu tugasnya. Silakan kalian buat ya. Buat di catatan, nanti dihafalkan. Ya. Itu dihafalkan. Buatlah di catatan sekarang. Buat dulu. Dicatatkan. Boleh dicatat dulu di HP-nya. Baru nanti dipindahkan di kertas. Boleh dicatat dulu di HP. Hah? Di buku di bagian apa? Halaman 11. Berarti tidak perhatikan tadi. Ya. Ini kan untuk sumatif lingkup materi nanti. Oke ya. Yang pertama, Ibu ulangi lagi. Yang pertama tadi, ya. Pengertian atau definisi sejarah menurut KBBI. Itu halaman 3. Ya, diperhatikan dulu. Udah. Ya. Yang kedua, konsep waktu dalam sejarah. Ya, halaman 6. Konsep waktu ada 4. Yang pertama perkembangan, kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Kemudian yang ketiga. Pengertian zaman aksara dan praaksara. Ya, halaman 9. Oke. Yang keempat, periodisasi sejarah Indonesia. Yang ada gambarnya. Tapi ngitungnya caranya zigzag. Ya, ini ada keterangan di bawah sini ada. Oke. Yang kelima, langkah-langkah penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian sejarah itu ada pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Ya, itu nanti silakan disalin di buku. Ya, di bagian latihan. Ya, kita kan ada terbagi 2. Ya, jadi di tengah-tengah sini di bagian latihan sini. Ya, ditulis, nanti dihafalkan. Ya, setelah itu maju satu persatu ke depan. Ya, itu penilaian sumatif akhir. Penilaian lingkup materi. Ya, oke anak-anakku sekalian. Pembelajaran kita hari ini ya selama kurang lebih 2 jam pelajaran ya, walaupun banyak iklannya sana sini ya, walaupun iklannya banyak sana sini ya, memang ibu tidak dong ibu mau videonya secara natural ya, seperti pelajaran kita biasa. Jadi itu ibu mau melihat, nanti mau memperhatikan apakah videonya ada yang perlu dipelajari, ada perlu dirubah, diperbaiki untuk pembelajaran yang berikutnya. Oke ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Asifa ya, Asifa bahwa hari ini kegiatannya sudah kompak untuk tiap-tiap kelompok yang maju. Hanya saja ya, hanya saja masih banyak yang merasa pelajaran sejarah ini tidak penting ya, walaupun dia bersifat natural ya, supaya kalian itu tidak merasa tegang ya. Jadi itu jangan sampai karena ada kamera jadi tegang, bukan, tapi ibu pengennya kita berlanjut seperti belajar biasa ya. Nah, untuk moderatornya tadi sudah bagus, hindari kata-kata
tergantung dengan moderator. Ya, tergantung dengan moderator. Kalaupun moderator tidak mengizinkan yang ribut di dalam kelas, silakan keluar untuk tidak mengikuti diskusi. Itu hak moderator. Ya, karena moderator itu jembatan diskusi. Ya, yang menentukan siapa yang akan menambahkan jawaban, siapa yang akan duluan yang untuk menambahkan bertanya, itu juga hak moderator. Ya, itu. Jadi sebagai sama seperti di TV ya, kalau ada debat segala macam ya. Nah, jadi itu adalah tugas dari moderator. Ya. Jadi